Halo guys, balik lagi di channel tempat kita membedah isi bumi dan isi dompet secara santai. Gini, pernah nggak kalian khususnya yang lagi merantau atau punya cita-cita kerja di Jerman, pas akhir bulan nerima slip gaji, bukannya senyum malah pengen nangis. Kalian lihat angka bruto Gehalt alias gaji kotor kalian, terus kayak bilang, wah gila gaji gue lumayan gede juga ya, kalau dirupiahin bisa buat beli cilok sekecamatan. Tapi pas mata kalian geser ke bawah nih, terus ke angka neto Gehalt alias gaji bersih yang masuk ke rekening, boom, angkanya menyusut drastis guys. Ibarat baju katun yang salah masuk mesin cuci, mengkerut. Kemana perginya itu duit? Apakah diculik alien? Atau dipakai buat biaya proyek rahasia Iron Man di Munich? Enggak, duit kalian dipotong oleh sistem birokrasi Jerman yang terkenal super ketat, super ribet, tapi juga super rapi. Dan salah satu potongan paling gede di sini adalah yang namanya Deutsche Rentenversicherung, alias sistem pensiun Jerman. Di video ini, kita bakal bedah tuntas, mutlak, dan tanpa pusing tentang bagaimana sih sebenarnya sistem pensiun di Jerman itu bekerja. Mengapa potongannya bikin elus dada sih, gue ngelihatnya juga kayak gitu. Dan apakah kalau kita tua nanti di sini, di Jerman, kita bakal kaya raya atau malah cuma bisa makan kuah sosis? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip biar masa tua lo nggak suram kayak masa lalu sama mantan. Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri, tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen. Selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, studium, au pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk membantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Gue juga nggak berhenti-berhentinya ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support YouTube channel gue selama ini, karena tanpa kalian gue nggak mungkin bisa bikin konten tentang Jerman sekonsisten ini sampai sekarang. Seperti biasa, sumber berita timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Oke, disclaimer juga, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman yang ada di Indonesia atau yang ada di Jerman yang mau apply Ausbildung, dan data yang gue tampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang tergantung kapan kalian nonton video ini ya. Gue masuk ke part pertama, filosofi gotong royong nih, pay as you go, anjay. Sebelum kita bahas angka dan hitung-hitungan yang bikin matematika kalian meronta-ronta, kita harus paham dulu nih logika Jermannya. Logikanya Jerman, ibaratnya gitu. Sistem pensiun publik di Jerman itu menganut prinsip yang namanya Solidarität Prinzip atau prinsip solidaritas. Konsep ekonominya disebut Lage Verfahren atau bahasa kerennya bahasa keren internasionalnya itu pay as you go. Gitu. Nah, ini dia kesalahpahaman terbesar umat manusia nih.
banyak orang mikir gini, oh gaji gue dipotong tiap bulan buat pensiun. Berarti pemerintah Jerman lagi nyimpen duit gue di celengan ayam raksasa alias nama gue, atas nama gue gitu. Nanti pas umur gue udah let's say lah 67 tahun, celengannya dipecah terus duitnya dikasih ke gue. Itu pikiran orang-orang. Tapi sebenarnya salah guys, nggak kayak gitu. Kenyataannya di sini tidak seindah dongeng Disney. Duit yang dipotong dari gaji lo itu tidak disimpan buat lo di masa depan. Uang itu langsung dipakai hari ini juga oleh pemerintah untuk membayar uang pensiun kakek dan oma yang lagi rebahan atau lagi jalan-jalan di mall hari ini. Gitu. Jadi lo yang kerja sekarang ibaratnya lagi membiayai orang tua yang pensiun sekarang. Sistemnya gotong royong antar generasi. Lah, terus nanti pas kita udah jompo, siapa yang bayarin ya? Ya anak muda nanti zaman masa depan gitu. Ya semoga aja masih ada anak muda ya. Masih pada kerja dan masih bayar pajak di Jerman. Gitu. Sistem ini tuh sebenarnya romantis banget kan. Maksudnya kita saling jaga. Tapi ya ada tapinya sih. Sistem ini tuh punya satu musuh alami yaitu perubahan demografi. Jadi masalahnya sekarang di Jerman orang tuanya makin panjang umur karena fasilitas kesehatan mereka yang canggih, tapi anak mudanya makin dikit karena pada mager bikin anak. Nah loh, kebayang nggak? Yang minta jatah duit pensiun makin se-RT, tapi anak muda yang kerja buat patungan cuma let's say, sepos ronda. Inilah yang bikin pemerintah Jerman sering pusing 7 keliling sampai rambutnya rontok. Nah, gue masuk ke part kedua tuh 3 pilar utama nih. Untuk mengatasi masalah goyangnya sistem gotong royong tadi, Jerman membagi skema pensiunnya jadi 3 pilar. Ini ibaratnya kursi berkaki 3 nih. Kalau cuma punya satu kaki, pas kamu dudukin pas tua ya jengkang ya nggak sih? Jadi gue coba bahas pilar-pilarnya satu-satu ya. Pilar pertama itu Gesetzliche Rentenversicherung, itu pensiun wajib pemerintah. Ini adalah pilar utama, pilar sejuta umat. Kalau lo statusnya karyawan, Angestellte di Jerman dengan gaji di atas mini job atau di atas 538 euro per bulan, lo wajib atau kudu harus ikut ini. Nggak bisa nego. Lo nggak bisa bilang ke bos lo, bos potongan pensiunnya tolong ditransfer ke dompet kripto gue aja, mau gue beliin koin micin. Nggak bisa bro. Bakal langsung dipotong otomatis oleh negara demi hukum. Pilar kedua, Betriebliche Altersvorsorge, pensiun perusahaan. Nah ini pilar pelengkap yang datang dari tempat lo bekerja. Jadi perusahaan tempat lo kerja ikut patungan buat tabungan masa tua lo nih. Biasanya ini dipakai sama HRD perusahaan buat gaya-gayaan di iklan lowongan kerja. Biar kelihatannya perusahaannya care banget sama kesejahteraan karyawannya nih. Padahal, ya biar karyawannya betah dan gak gampang resign aja sih. Itu trik klasik lah. Gitu. Pilar ketiga itu Private Altersvorsorge, pensiun swasta mandiri. Ini jalur mandiri atau jalur do it yourself. Lo datang sendiri ke bank atau lembaga keuangan, terus beli produk asuransi pensiun swastanya. Ya, yang jelas yang disubsidi pajak oleh pemerintah ya. Atau lo beli investasi mandiri, beli saham atau ETF secara konsisten. Ini buat lo yang sadar kalau duit pemerintah nanti nggak bakal cukup buat masa depan atau biaya hidup mewah pas tua lah ibaratnya gitu. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Terus gue masuk ke part selanjutnya nih, hitung-hitungan potongan gaji dan aturan gamenya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan. Berapa sih potongan gajinya? Saat ini, let's say lah, kontribusi pensiun wajib untuk pilar 1 adalah 18,6% dari gaji kotor atau bruto gehalt lo. Gila, ibaratnya hampir 1/5 gaji lo. Potongan pensiun doang tuh, belum termasuk pajak, pendapatan, Lohnsteuer, asuransi kesehatan, Krankenversicherung, dan asuransi perawatan tua, Pflegeversicherung. Makanya total potongan gaji di Jerman itu biasanya bisa sampai 35% sampai 42%. Nah, gila, gede banget kan kalau dibanding sama Indonesia. Tapi tunggu dulu nih, jangan langsung jantungan, ada kabar baiknya.
angka 18,6% itu tidak lo tanggung sendirian. Pemerintah Jerman masih punya rasa kasihan nih, jadi angka itu dibagi adil menjadi dua. Jadi 9,3% potongan dipotong dari gaji lo, 9,3% dibayar oleh perusahaan tempat lo bekerja. Jadi kalau misalnya contoh gaji lo dipotong 300 euro, si bos di kantor lo juga harus keluar duit 300 euro dari dompet perusahaan buat disetor ke negara atas nama lo. Jadi ya adil lah, beban penderitaannya dibagi dua. Terus ada yang namanya juga Beitragsbemessungsgrenze. Itu susah. Intinya ini adalah batas atas gaji. Jadi di tahun 2026 ini batas atasnya itu berkisar di antara 7.550-an per bulan. Artinya kalau lo orang kaya yang baru gajinya 10.000 sebulan, bagian yang dipotong 18,6% itu cuma mentok di angka 7.550 euro. Sisanya 2.450 euro bebas dari potongan pensiun, jadi aman. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, Bang, gua kan cuma mau kerja di Jerman 2-3 tahun doang ya, habis itu mau pulang kampung buat peternakan lele. Duit gua hangus dong. Nah, jawabannya ada syarat minimal masa kontribusi yang disebut Wartezeit atau masa tunggu nih. Jadi biar lo sah berhak menerima uang pensiun bulanan dari Jerman nanti pas lo tua, lo minimal harus sudah bayar kontribusi selama 5 tahun. Kalau lo kerja di bawah 5 tahun terus pindah keluar dari Uni Eropa, lo bisa mengajukan pengembalian uang kontribusi atau Beitragserstattung, tapi ya dikembalikan cuma bagian yang dipotong dari gaji lo doang tuh, yang 9,3%. Sedangkan jatah yang dibayarin bos lo, ya ikhlasin aja, anggap aja sedekah buat kemakmuran Uni Eropa, ibaratnya gitu. Nah, sistem poin juga nih gue pengen ngasih tahu nih. Ini bagian yang menurut gue juga paling jenius, paling Jerman banget lah ibaratnya gitu. Jerman itu kan menghitung uang pensiun lo bukan berdasarkan nominal euro yang terkumpul, melainkan pakai sistem poin pensiun atau istilah kerennya Entgeltpunkte. Gue jelasin pakai analogi game deh biar gampang nih. Jadi tiap tahun lo kerja keras sebagai kuda di Jerman, lo juga lagi nge-grinding buat dapat poin pensiun. Jadi aturannya gini nih. Untuk mendapatkan 1 poin penuh dalam 1 tahun, gaji lo dalam setahun itu harus sama persis dengan rata-rata gaji seluruh pekerja di Jerman pada tahun tersebut nih, Durchschnittsentgelt. Jadi mari kita coba simulasikan di tahun 2026 ini ya. Misalnya contohlah gaji rata-rata nasional orang Jerman per tahun itu adalah 45.000 euro setahun ya. Kalau gaji lo pas di 45.000 euro setahun, selamat, lo dapat 1 poin. Kalau lo jenius, karir melejit dan gaji lo 2 kali lipat alias 90.000, lo dapat 2 poin. Tapi kalau lo kerjanya santai, cuma paruh waktu, dan gaji lo cuma 22.500 euro per tahun misalnya, lo cuma dapat 0,5 poin tuh. Nah, poin-poin inilah yang bakal diakumulasikan terus selama puluhan tahun kalau lo kerja di Jerman. Nanti pas hari H lo pensiun, total semua poin yang lo kumpulkan dikalikan dengan nilai poin pada tahun itu. Nah, saat ini nilai 1 poin itu dihargai sekitar 39-an euro. Jadi katakanlah selama 40 tahun lo mengabdi Jerman, lo berhasil mengumpulkan 40 poin misalnya. Berarti pas pensiun lo dapat 40 euro dikali 39 euro. Itu sekitar 1.560 per bulan. Tapi ingat ya, ini 1.560 itu per bulan. Ini belum dipotong pajak pensiun dan asuransi kesehatan masa tua nih. Cukup buat hidup sederhana, beli roti gandum sama sosis tiap pagi, tapi kalau buat gaya hidup hedon sewa helikopter ya nangis darah ibaratnya gitu. Nah, terus juga gue masuk ke poin yang nggak kalah penting juga nih, kapan boleh pensiun. Nah, kapan sih kita bisa menikmati duit ini? Kapan kita bisa resmi jadi pensiun dan hidup tenang? Kalau kalian kelahiran tahun 1964 ke atas, ya berarti udah tua banget nih misalnya. Batas usia pensiun standar di Jerman itu adalah 67 tahun. Sampai saat ini ya. Ya, kalian nggak salah dengar. 67 tahun guys. Di umur segitu di Indonesia mungkin kita udah dituntun cucu buat jalan ke masjid atau sibuk jemur burung perkutut nih. Tapi di Jerman pemerintahnya masih ngelihat kita, oh rambut lo memutih dan encok. Bagus, silakan lanjutkan ngetik laporan keuangan. Nah, bisa pensiun dini nggak sih?
Bisa jawabannya. Ada opsi pensiun dini namanya Vorzeitige Altersrente. Tapi hukum di Jerman itu kejam tapi adil. Prinsipnya kalau lo mau santai duluan boleh, tapi duitnya dipotong ya, ibaratnya gitu. Setiap 1 bulan lo mempercepat pensiun sebelum usia 67 tahun, uang pensiun lo tuh bakal dipotong 0,3% secara permanen seumur hidup. Jadi kalau lo nekat pensiun dini, let's say 3 tahun lebih cepat, alias 36 bulan, total pensiun lo itu adalah 36 dikali 0,3% sama dengan 10,8% ibaratnya gitu. Potongannya permanen sampai akhir hayat nih, kebayangkan ibaratnya ruginya. Sebaliknya kalau lo tipe ya orang yang emang hobi kerja, gabut kalau di rumah karena takut diomelin pasangan, lo boleh kerja terus dan lewat dari umur 67 tahun. Hadiahnya, jadi setiap bulan lo menunda pensiun, uang pensiun lo tuh bakal ditambah 0,5% nih sebagai bonus apresiasi dari negara. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke realita pahitnya nih di Jerman. Ada istilah seram di Jerman namanya Renteslücke atau kesenjangan pensiun. Secara statistik, uang pensiun dari pemerintah itu rata-rata cuma mencakup sekitar 48% dari gaji bersih terakhir lo pas masih kerja nih. Jadi kalau lo pas kerja, lo terbiasa hidup dengan standar gaji let's say 3.000 sebulan, pas pensiun tiba-tiba drop jadi cuma sekitar 1.440 sebulan. Padahal harga sewa apartemen di Jerman makin tahun makin naik, belum lagi biaya pemanas ruang pas musim dingin yang harganya juga naik, gak ngotak, ibaratnya gitu ya. Makanya pemerintah Jerman selalu cerewet, tolong wargaku tercinta, jangan cuma ngarepin duit dari pemerintah, nabung sendiri, investasi, tapi di samping sisi gelap tadi, ada satu kebijakan yang manis banget dari pemerintah Jerman untuk menghargai warganya yang punya anak. Namanya Kindererziehungszeiten. Jerman tahu kalau anak-anak yang lahir hari ini adalah juru selamat yang bakal bayar pajak buat sistem pensiun masa depan nih. Makanya kalau lo punya anak dan merawat mereka di Jerman, pemerintah bakal kasih poin pensiun gratis. Untuk anak yang lahir tahun 2012, let's say, salah satu orang tua yang mengasuh anak bisa dapat jatah poin pensiun setara 3 tahun kerja gratis per anak yang dibayarin langsung dari anggaran negara nih. Jadi meskipun lo terpaksa berhenti kerja kantoran demi mengasuh anak di rumah, ibaratnya poin pensiun lo di data pemerintah tetap jalan terus nih. Keren banget kan? Jadi itu kesimpulannya apa nih guys? Jadi sistem pensiun di Jerman itu emang rumit. Bahasanya panjang-panjang kayak gerbong kereta api dan potongannya bikin dompet menjerit di masa muda. Tapi sistem ini dibuat dengan sangat terstruktur supaya di hari tua nanti nih nggak ada warga yang kelaparan atau terlantar di jalan. Kunci suksesnya cuma satu, melek finansial sejak dini. Jadi jangan cuma mengandalkan pensiun dari pemerintah, kalau ada fasilitas pensiun dari perusahaan tempat kerja, ambil. Kalau ada sisa duit, investasikan ke ETF atau instrumen keuangan mandiri lainnya. Dan yang paling penting, jaga kesehatan fisik nih. Karena jangan sampai tabungan pensiun lu udah miliaran pas umur 67 tahun, tapi badan udah rontok semua akibat pas muda, kebanyakan begadang dan lupa minum air putih. Itu penting guys. Oke, jadi itu dulu pembahasan santai kita hari ini atau di video ini tentang sistem pensiun di Jerman nih. Kalau kalian suka sama videonya yang membedah isi dompet seperti ini, jangan lupa ya klik tombol like, share ke teman-teman kalian yang kebelet pengen pindah ke Jerman, dan tentu aja subscribe channel ini biar kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Tulis di kolom komentar ya kalau menurut kalian sistem pensiun kayak gini ideal nggak sih diterapin di Indonesia? Menarik juga. Gue pamit undur diri dulu. Gue juga mau ngasih tauin kalau gue ngebuka YouTube membership. Join membership sekarang untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman. Terus kalau kalian pengen produk-produk dari Jerman, kalian bisa cek Milde. Dia ada beberapa katalog dia, itu barang-barang semua dari Jerman. Gitu. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao!